Ya sama kemarin di pembahasan istiwa. Istiwa itu ada yang mengartikan istaula. Itu jahil secara bahasa. Sebab tidak ada orang Arab yang pakai istawa bermakna apa? Istaula, tidak ada. Iya, di penggunaan semua orang Arab seperti itu. Jelas ya? Jadi ini kejahilan terhadap makna bahasa ini. Inilah yang paling banyak apa? Paling banyak bikin kacau sebenarnya. Mempengaruhi banyak hal. Karena itu hati-hati, apalagi kita ini bukan orang Arab. Kita ini orang ajam. Jadi kalau menafsirkan sesuatu, jangan sekali-sekali menafsirkan sesuatu itu karena baca terjemahan makna saja. Dia coba baca terjemahan makna kemudian dia tafsirkan. Tidak bisa seperti itu. Harus dilihat kalimat itu dalam penggunaan orang Arab bagaimana. Kalau dia ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, Al-Quran itu ada tafsirnya. Hadits Rasulullah ada penafsirannya di tengah para ulama. Dia harus periksa itu, baru dia pastikan mananya begini dan begitu. Itu metode ilmiahnya. Seperti itu. Jelas ya? Ada kisah unik ya sebenarnya itu. Ketika ditafsirkan ayat di surah Al-Maidah dan di surah An-Nisa, aulamastumun nisa, dari pembatal-pembatal wudu. Atau kalau kalian lamastumun nisa, al-lams, kalian menyentuh perempuan. Maka duduk di situ beberapa ulama. Jelas ya? Ada yang asalnya orang Arab asli. Ada ulama yang jago ilmu tapi asalnya orang ajam atau bin Abi Robah dan selainnya. Maka di antara mereka ada yang berkata lamastumun nisa, itu artinya di situ menyentuh, di situ artinya hubungan suami istri. Yang lainnya lagi enggak, berkata itu menyentuh artinya menyentuh dengan tangan. Padahal di ayat memang atau kalian menyentuh perempuan, kan begitu katanya. Tapi orang Arab memahami itu hubungan suami istri. Orang ajam mengatakan itu apa? Itu menyentuh dengan tangan. Datanglah mereka kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i tertawa saja, tersenyum. Terus Imam Syafi'i berkata, siapa yang berkata hubungan suami istri? Kata mereka kami. Oh, kalian orang-orang Arab. Terus yang berkata menyentuh dengan tangan siapa? Kami. Kalian orang-orang ajam. Ya, lalu Imam Syafi'i sendiri berkata orang Arab yang benar. Kan begitu. Kadang ada sebagian hal itu dari sudut bahasa Arab dimaklumi. Dari sudut bahasa Arab apa? Dimaklumi. Kalau antum masuk di penggunaan bahasa, kadang tidak kena hal tersebut. Tapi lihat bagaimana orang Arab menggunakannya. Iya. Sama tadi dengan ayat itu. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Itu di seluruh penafsiran orang Arab, liqa di situ hanya ditafsirkan melihat dengan mata kepala. Kenapa? Ada indikasinya di kalangan orang Arab menggunakan kata itu. Itu ada indikasi. Dimaklumi di tengah mereka. Dimaklumi dengan mereka. Sama kita orang Indonesia ya. Nggak usah jauh-jauh dulu, saya kasih paham dulu bahasa kita sendiri. Ya, sekarang kalau antum bilang bisa, apa artinya bisa? Ya, kita harus tanya di mana penggunaannya bisa itu. Jelas ya? Kalau saya bilang ada bisa di gigi ular, antum artikan bisa apa? Boleh, mampu? Nggak bisa, itu bisa racun namanya. Ya kan? Tapi bisa, saya bisa berjalan jauh. Bisa di situ artikan apa? Antum artikan keracunan? Diketawai sama orang Indonesia. Nggak ada orang Indonesia pahami seperti itu. Jelas ya? Itu urf, semuanya orang paham. Di sudut bahasa ada penggunaannya. Sama di bahasa Arab. Sama di bahasa Arab. Makanya yang banyak takwil ini orang-orang lancan dari orang ajam. Semua yang asalnya mentakwil itu diperiksa historinya asalnya orang-orang ajam. Orang-orang apa? Orang-orang ajam. Mulainya dari Jaham bin Safwan. Itu orang ajam, Jaham bin Safwan itu. Iya. Dari keturunan mana begitu. Terus dia mengambil ilmunya banyak dari kesatannya. Di sebagian hal dilihat sanadnya kembalinya kepada orang Yahudi. Kembalinya kepada orang apa?
Yahudi. Ini semua harus dipahami ya, bahwa kesesatan-kesesatan itu ada sumber-sumbernya, sebab-sebabnya. Makanya ketika seorang itu belajar, jangan harus dia jaga dirinya dari hal yang seperti itu. Kita harus sadar kita ini orang Ajam, bukan orang Arab. Nah, ketika kita membaca nas-nas, dalil-dalil, itu harus dipahami sebagaimana yang dipahami oleh para ulama.